Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maharani MPD, di mata kuliah Matematika Ekonomi. Dan untuk pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang materi pangkat, akar, dan logaritma. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita pelajari yang pertama adalah pangkat, meliputi kaidah pemangkatan bilangan, kaidah perkalian bilangan berpangkat, kaidah pembagian bilangan berpangkat, kemudian akar, kaidah pengakaran bilangan, kaidah penjumlahan bilangan terakar, kaidah perkalian bilangan terakar, kaidah pembagian bilangan terakar. Dan yang terakhir adalah logaritma, meliputi basis logaritma, kaidah-kaidah logaritma, penyelesaian persamaan dengan logaritma. Baik, untuk yang pertama kita akan melihat dulu definisi daripada pangkat. Pangkat dari sebuah bilangan ialah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara berurutan. Notasi X pangkat A artinya bahwa X harus dikalikan dengan X itu sendiri secara berturut-turut sebanyak A kali. Baik, misalnya kita misalkan X itu dengan 3 pangkat 2, maka yang dimaksudkan dengan indeks itu adalah 2. Sehingga si 3 ini harus dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Itu dia definisi daripada pangkat. Baik, selanjutnya kaidah pemangkatan bilangan. Nah, yang pertama ada X pangkat 0 sama dengan 1, di mana X tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau X-nya adalah 0, maka 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mau membuktikan apakah benar X pangkat 0 itu sama dengan 1? Kita misalkan saja X pangkat 0 kita tulis dulu ya, sama dengan 1. X pangkat 0 misalnya X-nya 3 ya. 3 pangkat 2 kurang 2. Kenapa kurang 2 kurang 2? Karena 2 kurang 2 itu sama dengan 0 ya. Jadinya 3 pangkat 0 sama seperti yang di atas ya. Nah, 3 pangkat 2 kurang 2 ini kan bisa kita tulis seperti ini. 3 pangkat 2 bagi 3 pangkat 2. Nanti di kaidah selanjutnya kita akan lihat ya bahwa pangkat bilangan yang sama itu kalau di aturan pembagian bisa dikurang ya. Jadi sama dengan 1. Nah, misalnya kemari 3 pangkat 2 9 ya. 9 3 pangkat 2 9 sama dengan 1. Jadi 9 bagi 9 1 sama dengan 1. Jadi kita simpulkan X pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Lalu yang kedua, X pangkat 1 sama dengan X. Sudah jelas ya. Kemudian 0 pangkat X sama dengan 0. Ya jelas lah. 0 mau dipangkat 100 pun ya sama dengan 0 kali 0 sampai kapanpun hasilnya pasti tetap akan 0 ya. Nah, baik, selanjutnya yang nomor 4 ya. X pangkat min A sama dengan 1 per X pangkat A. Jadi misalnya ada 2 pangkat min 3 itu sama juga dengan 1 per 2 pangkat 3 ya. Seperti itu. Kemudian ada yang nomor 5 yaitu X pangkat A per B sama dengan akar pangkat B X pangkat A. Jadi misalnya nih saya kasih contoh misalnya seperti ini ya. Dengan mengetahui kaidah ini kita bisa jadi lebih menyederhanakan penyelesaian dari bentuk suatu akar ya. Misalnya nih ada akar 64 ya pangkat 3 ya. Gini, misalnya gini. Nah, kita ketahui bahwa 64 ini kan adalah 4 pangkat
3 ya kan? Di luarnya juga ada pangkat 3. Maka mengikuti kaidah yang ini bisa kita tulis sama dengan 4 pangkat 3 di dalam dan pangkat 3 yang di luar. Sehingga dapat kita simpulkan 4 pangkat 3/3 sama dengan 4 pangkat 1. Hasilnya adalah 4. Jadi keuntungan daripada mengetahui kaidah pemangkatan bilangan adalah salah satunya kita bisa menyederhanakan penyelesaian dari bentuk pemangkatan. Baik, yang selanjutnya ada poin yang ke-6, yaitu X per Y pangkat A itu bisa kita tulis sama dengan X pangkat A per Y pangkat A, dengan syarat X dan Y ini pangkatnya harus bilangan yang sama. Oke. Kemudian selanjutnya ada X pangkat A di dalam kurung pangkat lagi B. Jadi kalau ada bilangan yang berpangkat di dalam kurung dan ada pangkatnya lagi di luar, itu pangkatnya bisa kita kalikan walaupun pangkatnya itu angkanya berbeda. Ya. Kemudian yang nomor 8. Kemudian yang nomor 8, X pangkat A pangkat B sama dengan X pangkat C, di mana C sama dengan A pangkat B. Gitu ya. Misalnya ada 2 pangkat 3 pangkat 2 misalnya gitu. Ya, itu sama juga dengan 2 pangkat 9. Gitu dia maksudnya ya. Baik. Selanjutnya kaidah perkalian bilangan berpangkat. Yang pertama ada X pangkat A kali X pangkat B sama juga dengan X pangkat A ditambah B. Jadi kalau contohnya ada nih seperti yang ini ya. Jadi kalau bilangannya itu sama, yaitu sama-sama 3, namun pangkatnya berbeda, jadi bisa kita satukan aja dengan 3 pangkatnya ditambahkan. Jadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 6, hasilnya 729. Kemudian yang kedua ada X pangkat A kali Y pangkat A. Nah, sama dengan kita masukkan dalam kurung X kali Y pangkat A. Jadi kalau yang di atas bilangannya sama, pangkatnya berbeda ditambah. Nah, kalau yang bawah bilangan di bawahnya itu berbeda tapi pangkatnya sama ya. Jadi bisa kita sederhanakan dengan memberikan kurungnya ya. Jadi 3 pangkat 2 nih contohnya, 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 5 dipangkatkan 2 sama dengan 3 kali 5 15 pangkat 2, hasilnya 225. Kemudian selanjutnya ada kaidah pembagian bilangan berpangkat. Di sini X pangkat A bagi X pangkat B. Nah, ini bilangannya sama tapi pangkatnya berbeda ya, sehingga sama dengan X pangkat A kurang B. Jadi pangkatnya bisa kita kurangkan. Kita lihat contohnya. 3 pangkat 2 bagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 kurang 4. Nah, sama dengan 3, 2 kurang 4 sama dengan min 2 ya. Sehingga, nah ini tadi kita sudah lihat ya tadi bahwa X pangkat min A itu sama dengan 1 per X pangkat A. Jadi bisa kita simpulkan 3 pangkat min 2 itu sama juga dengan 1 per 3 pangkat 2. Jadi hasilnya 1 per 9 yang ini ya. Baik, selanjutnya ada X pangkat A kali Y pangkat A. Kita masukkan ke dalam kurung. X pangkat A bagi Y pangkat A sama dengan X bagi Y dipangkatkan A. Kita lihat contohnya. 3 pangkat 2 bagi 5 pangkat 2. Kita masukkan 3 per 5-nya ke dalam kurung dan pangkatnya yang sama kita letakkan di luar. Sehingga hasilnya ini sama saja ya. 3 pangkat 2 9 dan 5 pangkat 2 25. Hasilnya 9 per 25. Baik, sekarang kita menuju ke akar.
Akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Akar dari sebuah bilangan ialah basis X yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya A. Bentuk umumnya adalah akar M pangkat A sama dengan X jika X pangkat A sama dengan M, di mana M sama dengan radikan. Baik, selanjutnya kita menuju ke kaidah pengakaran bilangan. Jadi di sini ada beberapa kaidah. Untuk yang pertama ada akar pangkat B dari X sama dengan X pangkat 1 per B. Jadi misalnya di sini ada contoh nih. Akar pangkat 3 dari 64. Nah, sesuai kaidah ini kan bisa kita tulis 64 pangkat 1. Dari mana 1? Karena 64 ini adalah pangkat 1 ya, cuman enggak ditulis gitu. Pangkat 1 per pangkat yang di luarnya per pangkat, berarti 64 pangkat 1 per 3. Nah, di sini saya mau mencontohkan ya bagaimana caranya menyelesaikan bilangan yang berpangkat pecahan. Nah, kalau kalian mendapatkan yang seperti ini, maka kuncinya adalah di pangkat yang pangkatnya tadi kan bentuk pecahan ya. Maka kuncinya adalah di pangkat yang menjadi penyebut, yaitu yang di bawahnya ya, yang di bawah sepernya itu. Nah, maka berapakah yang dipangkatkan 3 menjadi 64? Sekali lagi, berapakah yang dipangkatkan 3 menjadi 64? Maka yang kita ketahui yang dipangkatkan 3 itu menjadi 64 adalah 4. 4 kali 4 16 dan 16 kali 4 adalah 64. Jadi bisa kita tuliskan 64 ini adalah 4 pangkat 3. Ini bisa ya kita tuliskan di dalam kurung dan pangkat di luarnya bisa kita letakkan. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka bisa dong sesuai dengan kaidah perpangkatan tadi, bisa dong pangkat di luar kita kalikan dengan pangkat yang di dalam. Jadi 4 pangkatnya kita kalikan ya, berarti 3 dikali 1 per 3. Hasilnya coba saya buat di sini ya, 3 dikali 1 per 3 ya. Hasilnya adalah 3 per 3 sama dengan 1 dong ya. Ya, sehingga dapat kita simpulkan 4 pangkat 3 pangkat 1 per 3 adalah 4 pangkat 1. Hasilnya adalah 4. Sehingga dapat kita simpulkan hasilnya akar pangkat 3 dari 64 sama juga dengan 4. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah akar pangkat B dari X pangkat A sama dengan X pangkat A per B ya. Sama aja seperti di dalam. Pangkat yang di dalam, maksudnya sama saja seperti yang di atas, pangkat yang di dalam per pangkat yang di luar. Oke. Selanjutnya kita menuju ke poin nomor 3 ya. Akar dari pangkat B dari X kali Y sama dengan akar pangkat B dari X kali akar Y. Nah, kita menuju ke contohnya. Misalnya akar pangkat 3 dari 8 dikali 64. Ini sama juga dengan akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 64. Sehingga bisa kita simpulkan ya, kemari. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Dari mana 2? Karena 2 pangkat 3 itu sama juga dengan 8. Dikali 64 akar pangkat 3 dari 64, yaitu adalah 4. Dari mana 4? Karena 4 pangkat 3 adalah 64.
4. Jadi sudah kita dapatkan 2 dikali 4 sama dengan 8. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa akar pangkat 3 dari 8 kali 64 hasilnya adalah 8. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke poin nomor 4. Akar pangkat B dari X per Y sama dengan akar pangkat B dari X per akar pangkat B dari Y. Dengan syarat pangkatnya harus sama ya. Contohnya misal seperti akar pangkat 3 dari 8 per akar pangkat 3 dari 64. Ini kita tahu tadi bahwa ini akar pangkat 3 dari 8 adalah 2 dan akar dari pangkat 3-nya 64 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 1/2 gitu. Selanjutnya kaidah penjumlahan atau pengurangan bilangan terakar. Nah, bilangan-bilangan terakar hanya dapat ditambahkan atau dikurangkan apabila akar-akarnya sejenis ya. Jadi bentuk umumnya itu adalah M akar pangkat B dari X pangkat A plus minus ditambah atau dikurang ya dari N akar pangkat B dari X pangkat A sama dengan M plus minus N, artinya M dan N ini bisa ditambah ataupun dikurang ya, akar pangkat B dari X pangkat A. Oke, biar lebih jelasnya kita berikan contoh soalnya aja ya. Contohnya misalnya nih 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, akarnya ini kan sejenis ya, akar 3 ya. Sehingga 5 dan 2 ini bisa ditambahkan ataupun dikurangkan. Jadi 5 tambah 2 adalah 7 akar 3. Sehingga sama dengan 7 dikali akar 3 itu kan 1,73 ya. Sama dengan 12,11. Nah, berikutnya kaidah perkalian bilangan terakar. Hasil kali bilangan-bilangan terakar adalah akar dari hasil kali bilangan-bilangannya. Perkalian hanya dapat dilakukan apabila akar-akarnya berpangkat sama. Jadi ini untuk akar-akarnya yang berpangkat sama ya. Ini bentuk umumnya adalah akar pangkat B dari X dikali akar pangkat B dari Y. Sehingga sama dengan, karena akar pangkatnya itu sama ya, sama-sama B, maka dapat digabungkan akar pangkat B dari X kali Y. Contohnya misalnya akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 64. Karena akarnya sama, maka bisa kita buat akar pangkat 3 dari 8 dikali 64. Berapa 8 dikali 64 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kali 64, 512 ya. 512 itu bisa kita tuliskan 512 pangkat 1/3. Berarti berapakah yang dipangkatkan 3 hasilnya 512? Hasilnya adalah 8. Ya. Jadi hasilnya adalah 8. Oke. Kemudian akar ganda dari sebuah bilangan ya. Akar ganda dari sebuah bilangan yang ini adalah akar pangkat baru dari bilangan bersangkutan. Pangkat baru akarnya ialah hasil kali pangkat dari akar-akar sebelumnya. Agak ribet ya. Jadi ini akarnya itu double dengan pangkatnya yang berbeda ya. Contohnya seperti ini. Akar pangkat B dari akar pangkat C dari X pangkat A sama dengan akarnya digabungkan sehingga B dengan C-nya bisa dikalikan. Akar pangkat BC dari X pangkat A. Udah, kita langsung aja ke contoh soal. Misalnya akar dari akar pangkat 3 bilangan 15625 misalnya contohnya ya. Sehingga sama dengan nih
pangkat yang ini dikali dengan pangkat ini. Ya. Ini kalau akarnya cuman seperti ini ada pangkatnya. Pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Cuman tidak ditulis sehingga pangkat 2 yang di sini 2 dikali 3 dari 1, 5, 6, 2, 5. Sama dengan 2 kali 3, 6 akar 1, 5, 6, 2, 5. Nah, berapakah yang dipangkatkan 6 hasilnya 1, 5, 6, 2, 5, yaitu adalah 5. Oke, cukup jelas ya sampai dengan di sini. Baik. Baik, selanjutnya kaidah pembagian bilangan terakar. Kaidah pembagian bilangan terakar. Hasil bagi bilangan-bilangan terakar adalah akar dari hasil bagi bilangan-bilangannya. Pembagian hanya dapat dilakukan apabila akar-akarnya berpangkat sama. Jadi ini dia bentuknya. Akar pangkat B dari X per akar pangkat B dari Y sama dengan kita gabungkan aja jadi akar pangkat B dari X per Y. Syaratnya harus akar pangkat yang di atas sama dengan akar pangkat yang di bawah. Contohnya misalnya nih, akar pangkat 3 dari 8 per akar pangkat 3 dari 64 ya. Contohnya. Jadi bisa kita gabung akar pangkat 3 dari 8 per 64. Ini sama juga dengan akar pangkat 3 dari 1 per 8 ya. Yang di dalam ini kita sederhanakan sehingga hasilnya sama dengan 0,5. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang logaritma. Logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan dan atau pengakaran. Jadi di sini kita bisa lihat X pangkat A sama dengan M, di mana X ini adalah basisnya, sementara A adalah pangkatnya, dan M ini adalah hasilnya. Nah, kalau kita jadikan ke dalam bentuk akar, maka menjadi akar pangkat A terhadap M, yang hasilnya adalah X, si basisnya ya. Kemudian kalau kita jadikan bentuk logaritma, jadinya X yang merupakan basis, X log M, dan M yang merupakan hasil dari pemangkatan. Hasilnya adalah si A yang merupakan si pangkat tadi. Nah, jadi kalau kalau bisa saya beri contoh misalnya seperti ini. 5 pangkat 2 ya. Itu kan sama dengan 25. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, si pangkat 2 ini adalah logaritma dari si 25 dengan basisnya adalah 5. Sekali lagi, pangkat 2 adalah logaritma atau hasil dari logaritma dari 25 terhadap basis 5. Dan kalau kita tuliskan ialah 5 log 25 sama dengan 2. Jadi disinilah disebut dengan logaritma itu merupakan kebalikan dari pemangkatan ataupun pengakaran. Baik, di sini ada beberapa basis logaritma yang harus diketahui bahwa logaritma dapat dihitung untuk basis berapapun ya. Kemudian biasanya basisnya itu berupa bilangan positif dan tidak sama dengan 1.
Kemudian basis logaritma yang paling lazim dipakai adalah 10 atau common logarithm ataupun logaritma Briggs ya. Nah, logaritma M berarti 10 log M. Ya, jadi kalau misalnya ada log 24 itu artinya 10 log 24 gitu ya. Kemudian logaritma berbasis bilangan E yaitu 2,72 ya, disebut bilangan logaritma alam atau natural logaritma atau logaritma Napier ya. Dan ln M berarti E log M. Jadi ini basis logaritma ini adalah beberapa hal yang harus kalian ingat ya. Baik, selanjutnya kita menuju dengan kaidah-kaidah logaritma. Yang pertama ada X log X sama dengan 1. Jadi jika bilangan basisnya ini sama dengan bilangan logaritmanya, maka hasilnya pasti adalah 1 karena X pangkat 1 adalah X. Makanya ketika bilangan basisnya sama dengan bilangan logaritmanya, maka pangkatnya pasti adalah 1. Karena kebalikannya maka X log X sama dengan 1 gitu. Kemudian yang kedua, X contohnya dulu ya, contoh dari ini ya, misalnya 10 log 10 sama dengan 1 ya. Ingat aja ini bagi ini 1 gitu ya. Agar lebih mudah diingat gitu. Kemudian yang nomor 2, X log 1 sama dengan 0. X log 1 sama dengan 0 karena X pangkat 0 sama dengan 1 kan di pemangkatan tadi, di kaidah pemangkatan tadi. Jadi ketika bilangan basisnya itu X terhadap logaritma 1, maka hasilnya pasti adalah 0 gitu ya. Baik, selanjutnya kita menuju ke kaidah yang nomor 3, yaitu X log X pangkat A sama dengan A. Kenapa? Karena X pangkat A sama juga dengan X pangkat A. Jadi ketika ada sebuah basis terhadap bilangan logaritma X pangkat A, maka hasilnya adalah A gitu ya. Kalau kita tuliskan dalam hubungan akarnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya 10 log 10 pangkat 2 ya. Jadi ingat aja nih, 10 log 10 karena udah sama-sama 10, udah dicoret aja. Hasilnya adalah 2. Cara gampangnya seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita menuju ke kaidah nomor 4, yaitu X log M pangkat A sama dengan A X log M. Baik, langsung aja kita eksekusi ke contoh soalnya. Misalnya ada 10 log 100 pangkat 2. Nah, sesuai dengan kaidahnya ya, A ini, pangkat yang di atas ini, langsung aja kita letakkan di depan. Berarti si 2 ini ya, kita letakkan di depan. 10 log 100. Oke. Sama dengan 10 log 100 ini kan 10 pangkat 2 ya, 10 pangkat 2. Baik. Sama dengan 2. Nah, pangkat yang di atas ini ya, kita letakkan lagi di sini. Oke. Dan kita terus lagi 10 log 10. Nah, karena 10 log 10 sama ya, kita coret aja, habis deh jadi 1 ya. Seperti yang kaidah nomor 1 tadi ini. Ya, jadi yang tinggal apa? 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 4. Jadi dapat kita simpulkan atau kita dapati jawabannya adalah 10 log 100 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu.
Berikutnya kita menuju ke kaidah yang nomor 5. X log M sama dengan M. Jadi di sini kita perhatikan X yang di sini sama dengan basis yang di atas ya. Gitu. Jadi kalau X yang pertama sama dengan basis yang di atas, maka yang tinggal hanya M. Jadi hasilnya itu M. Baik, kita menuju ke contohnya. Misalnya ada 10 log 100 misalnya gitu ya. Oke. Jadi sama dengan, karena 10 ini sama dengan 10 ini, ya udah coret aja, yang tinggal apa? 100. Hasilnya ya 100 gitu ya. Atau misalnya ada soal seperti ini, 8 ya. 8 log 8 pangkat 3 ya. Sama dengan, karena angka depannya sama dengan basisnya, maka ini habis. Yang tinggal 8 pangkat 3 gitu. Hasilnya adalah 5, 1, 2. Nah, gitu aja. Baik, selanjutnya kita menuju ke kaidah nomor 6. X log M kali N sama dengan X log M tambah X log N. Baik, sekarang kita beri contohnya, misalnya adalah 10 log 100 dikali 1000 ya misalnya. Sama dengan, kita buat aja, kita pisahkan aja dulu, 10 log 100 ya ditambah ini ya, ditambah 10 log 1000 gitu ya. Saya bawa kemari lagi gini ya. Nah, 10 log 100 itu kan 10 pangkat 2 ya, ditambah 10 log 1000 1000 itu kan 10 pangkat 3 ya. Gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada kaidah nomor 3, kalau basisnya dengan logaritmanya sama, maka hasilnya adalah pangkatnya. Maka 10 di sini udah sama dengan logaritma sini, dicoret aja. Yang tinggal adalah pangkatnya, yaitu 2 ditambah ini juga sama yang tinggal pangkatnya 3 gitu. Jadi hasilnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Gampang sekali ya kalau kita udah tahu kaidahnya. Nah, berikutnya kita menuju ke kaidah yang nomor 7. X log M per N sama dengan X log M kurang X log N. Baik, contoh soalnya misalnya 10 log 100 per 1000 misalnya gitu ya. Sama dengan 10 log 100 kurang kan? Kurang ya, saya hapus dulu ini. Oke. Baik, kurang 10 log 1000. Nah, kita tahu tadi 10 log 100 itu sama dengan 10 pangkat 2 kurang 10 log 1000 itu 10 pangkat 3. Jadi sama dengan ini hilang, tinggal pangkat 2-nya, ini hilang, tinggal pangkat 3-nya. Jadi 2 kurang 3 sama dengan min 1. Ya, gitu. Gitu aja sih cara pengerjaannya. Baik. Nah, sekarang kita menuju ke kaidah yang nomor 8, yaitu X log M dikali M log X sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini basis dengan logaritmanya cuma dibalik-balik aja gitu. Jadi misalnya ada soal 10 log 100 dikali 100 log 10 ya. Cuma kebalikannya aja gitu. Logaritma jadi basis jadi logaritma. Maka nggak usah mikir panjang, hasilnya pasti adalah 1.
gitu ya. Nah, begitu juga dengan kaidah yang nomor 9, di mana X log M, kemudian M log N, lalu N dilogskan lagi kembali ke si X. Nah, jadi kalau seperti ini nggak usah mikir panjang lagi. Hasilnya juga sama, adalah 1. Selanjutnya kita menuju penyelesaian persamaan dengan logaritma. Persamaan logaritmik ialah persamaan yang bilangan anunya berupa bilangan logaritma. Sebagai contoh, log 3x tambah 298 sama dengan 3. Jadi yang dimaksud bilangan anunya itu adalah ini ya, variabelnya ya, gitu. Si x-nya itu, gitu. Jadi logaritma ini dapat digunakan juga untuk mencari nilai dari variabel atau nilai dari si x-nya itu, gitu. Baik, kita contohkan saja, misalnya carilah ditanya x ya. Untuk persamaan 3 pangkat x tambah 1 sama dengan 27 ya. Ini dapat kita selesaikan dengan cara melogaritmakan kedua ruas ya. Baik, kalau kita mau melogaritmakan kedua ruas, maka log 3 pangkat x ditambah 1 sama dengan log 27 ya. Nah, seperti aturan dari kaidah logaritma tadi, jika ada pangkatnya kan pangkatnya kita letakkan di depan ya. Jadinya x ditambah 1 log 3 sama dengan log 27. Ini kan artinya x tambah 1 dikali dengan log 3 ya. Jadi kalau misalnya kita mau meletakkan persamaan x tambah 1-nya di sebelah kiri dan log 3-nya mau kita bawa ke ruas kanan, di sini dia jadi pengali kan. Kalau kita bawa ke ruas kanan dia menjadi pembagi. Jadi log 27 per log 3. Ya. Jadi x tambah 1, saya hapus saja kok enggak ya. Berarti x tambah 1 sama dengan log 27 per log 3 sama dengan berapa log 27? 1,4314 per 0,4771. Hasilnya sama dengan 3 gitu ya. Nah, tadi kita sudah dapat x tambah 1 sama dengan 3 ya. Maka x sama dengan 3, 1 dibawa ke ruas kanan menjadi negatif 1, jadi x-nya sama dengan 2. Baik, slide selanjutnya ini ada latihan untuk kalian. Selamat mengerjakan. Semoga kalian mudah memahami apa yang sudah saya sampaikan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.